Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Udara yang segar adalah berkat yang kami hirup. Cahaya matahari yang nampak adalah terang Tuhan yang menyambut kami. Hari baru yang kami rasakan adalah simbol penyertaan-Mu bagi diri kami. Kiranya hari ini kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan sabda kasih-Mu, agar kami tahu betapa luar biasanya Tuhan menyertai kehidupan kami. Mohon berkat-Mu agar kami mampu memahami segala rahmat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku disembuhkan Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab engkau disebut orang yang terbuang, yakni Sion yang tidak ada orang yang mencarinya. Saudara terkasih, banyak orang nampak sehat dari sisi luar, tetapi sesungguhnya sedang membawa luka yang tidak nampak. Ada luka dikhianati, ada luka kehilangan orang yang dikasihi, ada luka kegagalan, ada luka dosa masa lalu, dan ada juga luka yang terus-menerus merasa tidak berharga. Luka-luka yang demikian memang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Mungkin bisa membuat rasa sakit kita mereda, namun hanya Tuhan yang mampu memulihkan setiap hati hingga ke akar persoalannya. Pemulihan Allah merupakan sebuah proses yang bekerja melalui doa, firman, dukungan keluarga, komunitas, persekutuan gereja, konseling yang baik, atau juga pertolongan tenaga medis bila saat dibutuhkan. Yang terpenting, kita tidak boleh menyerah. Allah melihat setiap air mata yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Saat dunia tidak bisa memberi harapan, Tuhan justru berkata, "Aku akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan luka-lukamu." Di sini Nabi Yeremia menegaskan bahwa penghukuman bukanlah akhir cerita. Setelah masa disiplin, maka Allah datang untuk memulihkan kita. Pemulihannya selalu lebih dalam daripada sekedar memperbaiki keadaan luar. Allah tidak berjanji hanya menghilangkan gejala semata, tetapi mengembalikan keadaan menjadi utuh. Dia pun menyambut luka pada diri kita. Tidak ada luka yang terlalu dalam baginya. Dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan semuanya. Tuhan tidak menilai hidup kita dari seberapa dalam luka yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar kasih-Nya yang sanggup memulihkan. Kesembuhan terbesarnya dimulai saat kita berhenti menggenggam luka itu sendirian dan mulai menyerahkannya kepada Tuhan. Sekalipun tidak semua luka terlihat oleh mata manusia, tetapi tidak ada satu luka pun yang tersembunyi dari kasih Allah. Saudara terkasih, ketika kita terbuang oleh dunia, Tuhan memanggil kita sebagai milik-Nya dan mengerjakan pemulihan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sanggup memulihkan segala kesehatan dan menyembuhkan luka-luka pada hidup kami. Kami menyadari kami bukan orang yang sedang baik-baik saja,
Kami selalu membawa luka di dalam hati kami, pikiran dan perasaan kami, sehingga seringkali kami menjadi marah. Kami mengalami sakit, tertekan, bahkan juga menderita dalam waktu yang panjang. Kini kiranya Engkau memberikan kepada kami rahmat-Mu yang besar, juga bagi seluruh keluarga kami Tuhan. Pulihkanlah kesehatan kami dan sembuhkanlah luka-luka kami ya Bapa, agar kami semua boleh merasakan rahmat Tuhan turun menaungi kehidupan kami, dan kami pun mengalami pertobatan kami dari segala dosa-dosa kami. Karena itu kami mau berdoa bagi hidup keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya boleh menuntun setiap kami. Berkati anggota keluarga kami yang tengah sakit, yang tengah dirundung pergumulan, menghadapi tantangan, bahkan dalam situasi terjepit harus melarikan diri. Kiranya Tuhan yang merangkul kami sekalian. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak kami dalam sukacita, dalam aktivitas mereka. Seringkali mereka juga jatuh pada keletihan, jatuh pada kesakitan. Kiranya Tuhan boleh menjamah setiap mereka, melindungi mereka tatkala mereka aktif di dalam berbagai kegiatan. Bahkan kiranya Tuhan menolong supaya mereka juga mengalami pemulihan luka-luka dalam diri mereka. Bapa yang baik, kami pun memohon cinta-Mu bagi kami yang terus berjuang di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam pencarian kami. Tidaklah mudah bagi kami Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Terkadang kami merasa dirugikan, kami merasa dicurangi, kami merasa kekurangan. Hal itulah yang seringkali membuat kami curiga kepada orang lain, berburuk sangka, bahkan penuh dengan emosi merespon setiap hal dalam hidup kami. Hari ini kami juga mau berdoa, cinta kasih-Mu kiranya boleh menyembuhkan setiap mereka yang tengah mengalami sakit, yang mengalami luka-luka batin yang tidak nampak oleh sesamanya. Mereka menyimpannya dalam hati, mereka mendendam, mereka marah, mereka sakit hati, tetapi tidak mampu mengungkapkannya. Pulihkanlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ini. Terlebih lagi bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bila mana Tuhan, mereka masih menyimpan luka-luka batin dalam diri mereka karena berbagai hal masa lalu. Biarlah Tuhan boleh mengambil semuanya itu. Tuhan menggantikannya dengan rasa damai sejahtera dalam hati, agar mereka boleh merasakan pertolongan dan rahmat Tuhan yang merangkul mereka. Bapa yang baik, kami bawa doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya.
hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.